Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Kita ketemu lagi di online info session untuk MBA ITB Jakarta. Nah, di sini kita akan bahas nih, apa-apa aja sih program-program dari MBA ITB di Jakarta. Tapi kita akan fokus ya ke program Entrepreneurship MBA dan juga General Management MBA. Apa sih perbedaannya? Nah, nanti tentu saja saya nggak sendiri. Nanti ada mahasiswa-mahasiswa dari Entrepreneurship MBA dan General Management MBA yang akan menjelaskan. Perkenalan dulu, saya Gita dari tim admission ITB Kampus Jakarta untuk online info session kali ini. Dan sebelum kita mulai, pendaftaran registrasi kita ingetin dulu ya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang kedua pas banget hari ini, 19 Maret sampai nanti ditutupnya 12 April. Oke, dan itu untuk gelombang kedua. Tapi memang kelasnya tuh masih September 2025. Cuman kalau di MBA ITB Jakarta, kita mengenal ada yang namanya kuota. Nah, gitu ya. Jadi apabila kita April udah memenuhi kuota, maka ada kemungkinan Mei, Juni, dan Juli pendaftarannya sudah kita tutup gitu ya. Jadi kalau udah teguh hati mau pilih MBA ITB, nah daftar deh dari sekarang. Tapi banyak tapinya ya. Tapi kalau mau daftar, jangan lupa sebelum online registration kita harus punya UPDA atau TPA Bappenas, nih tes-tes tertulisnya ya. Ada UPDA yang bisa digantikan dengan TPA Bappenas juga. Dan juga ada English test dari ITB yang namanya ILPT ITB. Silakan aja untuk di googling UPDA ITB atau TPA Bappenas ataupun ELPT ITB. Untuk minimum skor TPA Bappenas atau UPDA itu ada di 475, oke, minimum skornya di 475. Sementara untuk English Language Proficiency Test dari ITB atau ILPT ITB, nilainya untuk MBA ITB minimumnya ada di 90. Oke, jadi 90. Nah, after you pass the test, baru deh online registration nanti baru deh ada interviewnya. Oke, jadinya kita mulai yuk untuk online info session MBA ITB Jakarta hari ini. Let's go. Kita panggil teman-teman dari I-Club. I-Club, let's go, let's go, let's go. Silakan, boleh duduk. Ini perasaan janjinya sebenarnya Muslim dan Muslimah kostumnya ini kenapa jadi ini salah satu partai? Oh, mohon maaf ya. Boleh merepet sama saya nggak apa-apa, ntar kita salam ya. Salim. Hai, kita ketemu lagi. Sip. Boleh nih ya mengenalkan dirinya masing-masing dulu boleh? Maybe ladies first. Nama gue Nadila dari kelas Entrepreneurship 26. Nadila, bisnisnya apa sekarang, Nak? Sekarang lagi ada ongoingnya, ada coffee shop sama consulting service gitu sih. Oh, coffee shop Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta. boleh passing the microphone to Sonia. Hai everyone, nama aku Sonia dari Entrepreneurship 26 juga. Bisnisnya apa? Bisnisnya fashion, Fashion. kebetulan lagi pakai juga. Iya, berdiri dong. On cam, ya. Yang punya baju lebaran bisa Ya, kan? ya. Nama IG-nya, nama IG-nya. Oh ini Kana_official. Karena underscore Official. Silakan, Dali. Halo teman-teman, nama saya Dali dari kelas General Management 18. Nah, General Management 18. 18 GM Berarti 18. Dali bakalan work in the corporate level gitu ya. Insya Allah, tapi Insya dulu Allah. pernah mencoba punya bisnis sendiri sempat. Oke. Dulu punya bisnis breeding ular, Wah, binatang piaraan. baru tadi ada IG-nya. Nah itu. Tiba orang lagi foto, ada ular lewat. Astagfirullahaladzim. Ajar kau. Oke, halo. Nama saya Haikal dari kelas Entre 26 bareng sama Nadila dan Sonia. Mhm. Untuk bisnis sendiri, aku di furniture sama properti Hmm. saat ini dan berharapnya
bisa bertambah lebih banyak. Amin. Oke. Ah, pertanyaan pertama. Ini kalian semua tergabung dalam e-club. Ada yang mau ceritain? Siapa yang mau ceritain? E-club itu apa? Pak Ketuk? Oke. Jadi sedikit untuk tentang IKLAP, semacam kayak organisasi internal yang ada di kampus SBM Jakarta. Kalau untuk di Jakarta sendiri kita ada IKLAP gitu untuk menyambungkan aspirasi teman-teman semua yang ada di kampus ini, mulai dari GM, Nmark, ada Belemba juga, ada Entre dari semuanya. Jadi salah satu wadah untuk mahasiswa menyampaikan aspirasi, untuk kita bikin event-event juga, gitu. Nambah relasi, nge-build up apa ya, namanya koneksi-koneksi kita, gitu. Selama kita studi di kampus SBM Jakarta tercinta ini. Iya. Gitu. Loh, oke, jadinya ini emang ya kalau udah masuk sekolah bisnis ya teman-teman gitu ya, kadang knowledge jadi comes the second ya. Iya, Yang penting adalah networkingnya. networking. Karena The kan first. itu di situ gitu Betul. ya ada bandanya ya. Bandanya, Ya, poin bandanya. utamanya. Satu. Yang kedua, kenapa sih untuk yang entrepreneur dulu ya, Dali nggak Boleh. apa-apa ya. Boleh. Eh, kenapa sih pengen jadi entrepreneur gitu ya? Ngomongnya harus gitu, entrepreneur. Entrepreneur. Oke. Jadi kenapa milih untuk entrepreneur? Karena si entrepreneur banget ya. Karena memang uh, untuk usaha yang saat ini saya jalani adalah salah satu family business Mhm. yang mana memang udah beri 20 tahun. So as the children ya kita harus bisa melanjutkan. Tapi nggak hanya cuma melanjutkan, tapi kita juga perlu ngedevelop itu semua. Kita bisa membuat pekerjaan juga untuk para Mhm. apa ya, let's say anak-anak student GM gitu segala macam yang corporate, we can make corporate. Itu kan entrepreneur juga. Kita juga bisa nge-create produk. Kita bisa apa ya namanya belajar tentang supply demand semua pokoknya dari hulu ke hilirnya itu kita mempelajari. So Dapat ya. ya itu kayak detail of entrepreneur yang aku cari dan alhamdulillah didapetin di SBM. Kalau dari aku, kenapa pengen jadi entrepreneur? Karena aku suka kayak aku punya ide-ide, terus aku bisa bikin something into reality gitu. Mulai dari kayak aku kan bisnisnya fashion ya, jadi aku lihat, oh baju ini oke nih, terus aku bikin, milih fabric selectionnya, terus habis itu ke tukang jahit, terus jadinya bagus. Habis itu ternyata pas kayak customer feedbacknya, mereka jadi empowered, terus jadi oh seneng kak, thank you for bikin ini atau bikin balik lagi kayak Haikal ya bikin lapangan kerja, terus mereka mungkin kadang penjahit aku ada yang perempuan, ibu rumah tangga jadi punya income sendiri, mereka jadi berkembang, terus jadi itu sebuah satisfaction sendiri gitu. Saat ini berapa penjahitnya? Kalau aku Atau kamu bisa jahit juga? aku nggak bisa. Oh, nggak bisa jahit. Aku kalau yang karena aku kerja sama CMT di beberapa cabang gitu. Total kalau sekarang ada sekitar 8 cabang di Pekalongan sama di Jakarta ada 2. Nadila sama? Beda. Aku Wish. Yep. Jadi sebenarnya ini aku backgroundnya itu dulu auditor di Auditor. kantoran. Oh, Kebetulan juga keluarga aku tuh semua entrepreneur semua. oh iya. Iya, jadi kayak semuanya tuh kayak udah resign aja, resign. Jadi ganti switch profession gitu kan. Pas aku niat aku resign, aku kayak pengen jadi entre, aku harus punya mindset entrepreneur, harus dengan berkumpul dengan orang-orang entre lainnya. Dan pas kebetulan tuh di kelasku semuanya udah pada gue bisnis semua kan. Aku ada bisnis sebetulnya, cuman kayak dia consulting karena kan aku auditing. Jadi kayak accounting sama finance consulting itu aku ada bisnisnya sama teman-teman aku. Cuman kayak masih beda tuh kayak masih kayak serius gitu. Aku pengen nyoba yang lain. Nah, ini juga mungkin nanti ditanyain nih, banyak yang nanyain juga nih pasti nih kalau misalkan ada yang mau daftar entrepreneurship MBA, pas daftar harus udah punya bisnis belum? Berarti kalau misalnya Nadila pas daftar belum punya bisnis ya? Aku pas daftar Yang udah coffee ada shop-nya. consultingnya. Iya, tapi yang coffee shopnya Coffee shop belum. Dan waktu bikin proposal bisnis, karena nanti ada proposal bisnis, template-nya dari kita, gitu ya, tapi nanti ngisi-ngisi ya. Betul. Waktu itu gitu ya. Nah, itu Nadila ngisinya yang consulting atau yang masih yang consulting ya? Baru nanti pas di enter udah di kelas ini baru Iya, kayak langsung kayak wah nih wah anak bisa nih teman-teman kayaknya nih.
Kalau aku dulu kenapa decide buat ambil GM karena emang background S1-nya itu dulu ambil public policy di Gajah Mada Oke. di UGM. Nah, dari situ sebenarnya emang dari dulu udah ada ketertarikan untuk kerja di bidang pemerintahan atau di corporate lah. Karena emang fokusnya public policy, nggak terlalu ke pemerintahan banget, nggak terlalu ke corporate banget. Cuman ketika udah melewati skripsi, udah S1 udah lulus, di sana waktu itu COVID. Terus nyari kerja lumayan susah. Jadi balik lagi nyoba untuk nyari interest yang bisa jadi usaha lah, yang paling dekat, yang bisa di rumah, yang simple. Jadi karena dulu ada ketertarikan sama hewan peliharaan, jadi cobalah breeding reptil kecil-kecilan dulu. Nah ini nih yang males. Nah, setelah dipertimbangkan untuk hobi yang sekarang dijalankan itu kayaknya masih terlalu ringan gitu untuk perlu entrepreneurship ilmu yang spesifiknya. Jadi karena emang sebelumnya emang dari dulu udah ada interest buat kerja di corporate juga, kayaknya lebih bijak untuk ngambil GM. Karena emang untuk mata kuliahnya sendiri cocok, cukup modern, bisa diimplementasikan di corporate, bisa diimplementasikan di pemerintahan juga sebenarnya juga bisa. Dan sebelum kita mulai, kita juga ada bintang tamu, ya, bukan bintang tamu, tapi ini agak-agak sarkas, telat. Itulah. Ini dengan Halo siapa dia? Gian. Gian Luka. Gian Luka. Kita udah mau Oh selesai. iya. Oke, jadi nama aku Gian di Entrepreneurship 26 sama teman-teman di sini juga sebagian. Bisnisnya adalah di jasa reparasi gadget dan juga ada retailnya juga gitu. Dan Jual juga. ada jual juga dan sekarang lagi buat akademi tapi khusus untuk Bener-bener ya? reparasi. Saya- Kalau bisnis namanya Teknisi Go. Itu Boleh diiklan. namanya Teknisi Go, @teknisigo_id. Ini reparasi all gadget. Iya, betul. TV bisa. Sorry, gadget lebih ke Gadget lebih ke HP handphone. dan laptop sih. Oh, lebih ke Saat dua ini. itu Tapi aja. kayak iPad misalkan gitu itu juga kita Bisa juga. juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum apa namanya ke bisnis juga sempat rasain ya walaupun nggak lama dan emang pada dasarnya sih ngelihat kalau misalnya eh, dari diri sendiri itu lebih cocok ke arah entrepreneur gitu karena sebenarnya eh, di sini juga salah satunya juga ngelihat ada demand sih waktu itu gara-gara ada demand ya kan eh, ngelihat ini gadget ini masih terutama di industri reparasinya masih benar-benar apa ya kurang terpercaya gitu sih ngelihat ada demand di situ kayak biasanya yang di pinggir-pinggir gitu kan orang tuh takut gitu untuk nitipin ya kan entah itu nggak terpercaya takut ditukar-tukar atau misalnya datanya Datanya hilang gitu ya kan datanya diambil disalahgunakan dan itu sih yang saya lihat akhirnya ya coba memutuskan mulai dari kecil dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Oke, thank you, Gian. Nah, tadi udah disinggung sama Haikal, udah disinggung sama Gian gitu ya. Kenapa tuh milih MBA ITB dan tadi kalian udah punya goals-goalsnya masing-masing ya. Dan gimana tuh MBA ITB ini can help you out untuk dapetin goals kalian? Oke. Gimana? Siapa yang mau duluan? Mau gambreng juga boleh. Ya udah. Ya, aku boleh mulai duluan. Silakan Dal. Oke, kalau dari sisi general management, tentunya goalsnya kembali lagi. Kalau aku sih pengen kerja di corporate atau di pemerintahan. Di situ sih sebelum aku daftar, aku udah lihat kira-kira yang ditawarkan untuk JM sendiri tuh ada matkul apa aja sih yang kira-kira bisa nambahin expertise aku, ngedevelop skill aku juga. Nah, di sini terutama yang paling ter-highlight itu yang aku lihat di tiap semester di GM itu selalu ada mata kuliah, pokoknya sangat berhubungan sama innovation namanya. Lebih spesifik, makin kesini lebih spesifik. Dan perkembangan zaman tuh bergerak sangat pesat. Mau kerja dimanapun itu, bisnis apapun itu, aku yakin inovasi itu kepake banget. Jadi dengan menekuni salah satu matkul yang setiap muncul setiap semester itu, goalsnya ke depan ya bisa diimplementasikan di manapun aku bekerja gitu ke depannya. Salah satunya di ya insya Allah ntar kok mungkin keterima BI, amin. Amin. Jadi konkretnya lebih ke ada bener-bener mata kuliah yang aku punya ketertarikan yang sangat kuat. Ya, jadi tadi kalau misalkan ngomongin soal komposisi dosen, gitu ya, emang karena MBA ITB kan memang lebih
praktikal gitu Betul. ya, mungkin dibanding dengan magister manajemen atau kampus-kampus lainnya. Jadi memang kalau misalnya komposisi dosen ini biasanya memang apalagi untuk yang entrepreneurship nih, karena dia beda sendiri nih ilmunya gitu ya. Yang yang lain tuh business and management gitu ya, bisnis profesional. Kita ngomonginnya yang satu lagi ini kewirausahaan gitu ya. Jadi selalu ditemenin sama tiga nih biasanya. Sorry, empat kalau misalkan untuk yang entrepreneurship. Yang satu akademisi, pasti. Yang satu lagi industry practitioner, yang satu lagi guest lecture, yang satu lagi pasti mentor. Gitu. Jadi akademisi ini lebih ke teorinya gitu ya. Ntar yang nge-bridging how to implement ini bisa dari industry practitioner dan membimbing kalian bisa dari mentor. Oke, kita bacain aja ya Mas Dodi ya. Selamat siang. Izin bertanya, kalau saya ada keinginan untuk pindah dari korporasi, mirip nih, ke bisnis keluarga. Nah, yang kebetulan dalam industri yang sama. Jenis MBA apa yang cocok untuk saya agar saya lebih bisa memantapkan keputusan pribadi untuk mulai bisnis, meneruskan bisnis keluarga, tapi saat ini saya belum mulai bisnis tersebut, masih di korporasi. Nah, ini kayaknya komposisi antara Nadila dan juga Haikal. Nah, kalau kerja tuh biasanya aku ngeliatnya pas kenapa milihnya akhirnya entrepreneur karena aku kemungkinan besar aku nggak mau lanjut corporate. Jadi aku pengennya benar-benar udah punya mindset entre yaitu masuk ke kelas entre. Karena di GM itu kan diajarin untuk jadi ya orientasi adalah menjadi C-level kan ya, Del ya. Betul. Terus jadi dan kalau misalnya kita pengennya punya side hustle aja atau maksudnya nggak bener-bener komit ke entre, maybe it will be preferable untuk tetap di GM. Toh masuk GM itu kan tidak menutup kemungkinan bisa membuat bisnis juga. Banyak anak GM yang bikin bisnis juga kan. Di satu sisi bisa excelling di GM selanjutnya, maksudnya bisa excelling di dunia corporate selanjutnya. Jadi lanjut dunia corporate dengan skill dan knowledge yang lebih baik lagi. Tapi juga kan di sini juga bisa networking sama anak-anak entre, ya kan? Jadi mungkin bisa learn through them gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau masuk GM itu nggak bisa buat bisnis sih. Satu kata aja untuk menggambarkan MBA ITB. What would be it? Ya, oke. Ya, Sonia. Resilience. Resilience. Oke. Dal. Adaptif. Adaptif. Kal. Kolaboratif. Kolaboratif. Deal. Resourceful. Resourceful. Gian, boleh ngeliat ke kamera Gian? Kalau aku accelerate. Wes. Thank you so much teman-teman sudah nempatin untuk gabung ke online info session. Mudah-mudahan banyak yang datang.